Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, izinkan kami dari kelompok 10 untuk mempresentasikan tugas mata kuliah usul al-tarbiyah kami. Adapun materi dari tugas kami yakni nilai-nilai urgensi ilmu dan kebenaran ilmiah sebagai landasan pendidikan Islam. Adapun kelompok kami berjumlah 3 orang, yakni saya sendiri, Nopriyadi, dengan NIM 23811303040, kemudian ada Ibu Lina Herlina dengan NIM 23811303117, dan Pak Rudi Arianto dengan NIM 23811303339. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah saya lagi, saya akan menyampaikan presentasi pertama yang dimulai dari saya, yakni urgensi ilmu dalam pendidikan Islam, menempa generasi muslim berilmu dan berkarakter mulia. Pendidikan Islam memiliki peran fundamental dalam membentuk generasi muslim yang berilmu pengetahuan dan berkarakter mulia. Ilmu dalam konteks Islam bukan hanya sekedar pengetahuan intelektual, tetapi juga mencakup pemahaman agama, moralitas, dan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, mengantarkan generasi muslim kepada gerbang ilmu merupakan esensi dari pendidikan Islam. Berikut beberapa alasan mengapa ilmu memiliki urgensi yang tinggi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ciptaannya. Ilmu memungkinkan manusia untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kompleksitas alam semesta. Hal ini dapat meningkatkan keimanan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran banyak memuat ayat-ayat yang mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam, seperti, katakanlah, siapa yang lebih mengetahui rahasia Allah, tidak ada yang mengetahuinya selain Dia, dan Dia tidak mempersekutukan seorang pun dengan dirinya. Quran Surat Al-An'am ayat 103. 2. Meningkatkan kualitas hidup. Ilmu dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Contohnya, ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, teknologi, dan pertanian. Dengan ilmu, manusia dapat menemukan solusi kreatif untuk permasalahan yang dihadapi, sehingga kehidupan menjadi lebih sejahtera dan bermartabat. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan kebenaran. Ilmu dapat digunakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di masyarakat. Contohnya, ilmu pengetahuan di bidang hukum, politik, dan sosial. Dengan ilmu, manusia dapat memahami hak dan kewajibannya, serta mampu memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi semua orang. Yang keempat, menjadi rahmat bagi alam semesta. Islam mengajarkan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Ilmuwan muslim di masa lampau banyak memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan peradaban manusia. Dengan ilmu, manusia dapat menjadi agen perubahan positif dan membawa manfaat bagi seluruh alam semesta. Yang kelima, memperkuat keimanan. Mempelajari ilmu pengetahuan dapat memperkuat keimanan dengan menunjukkan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ciptaannya. Semakin banyak manusia memahami alam semesta, semakin mereka kagum akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin kuat keimanan mereka. Pendidikan Islam memiliki peran fundamental dalam membentuk generasi muslim yang berilmu pengetahuan dan berkarakter mulia. Ilmu dan kebenaran ilmiah menjadi landasan fundamental dalam pendidikan Islam, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Makalah ini akan membahas nilai-nilai urgensi ilmu dan kebenaran ilmiah dalam pendidikan Islam yang meliputi 1. Urgensi ilmu dalam pendidikan Islam. Memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ciptaannya.
ilmu memungkinkan manusia untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kompleksitas alam semesta. Hal ini dapat meningkatkan keimanan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan kualitas hidup. Ilmu dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Contohnya, ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, teknologi, dan pertanian. Menegakkan keadilan dan kebenaran. Ilmu dapat digunakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di masyarakat. Contohnya, ilmu pengetahuan di bidang hukum, politik, dan sosial. Menjadi rahmat bagi alam semesta. Ilmu diharapkan dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi seluruh alam semesta. 2. Kebenaran ilmiah sebagai landasan pendidikan Islam. Sumber ilmu yang terpercaya, kebenaran ilmiah menjadi sumber ilmu yang terpercaya dan terhindar dari kesesatan. Membangun pemikiran yang kritis dan rasional. Kebenaran ilmiah mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan rasional dalam menganalisis informasi dan memecahkan masalah. Kemudian memperkuat keimanan. Kebenaran ilmiah dapat memperkuat keimanan dengan menunjukkan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ciptaannya. Kemudian menghindari penyesatan dan bid'ah. Kebenaran ilmiah menjadi pedoman untuk menghindari penyesatan dan bid'ah dalam beragama. 3. Implikasi nilai-nilai urgensi ilmu dan kebenaran ilmiah dalam pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam, yakni pendidikan Islam harus bertujuan untuk menghasilkan generasi muslim yang berilmu pengetahuan dan berkarakter mulia. Materi dan kurikulum pendidikan Islam. Materi dan kurikulum pendidikan Islam juga harus berbasis pada ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah. Kemudian guru dan cara mengajar. Guru harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan kompeten dalam mengajar. Cara mengajar harus berpusat pada siswa dan mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Murid dan cara belajar. Murid harus didorong untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu ingin belajar. Cara belajar harus aktif dan partisipatif, sehingga murid dapat memahami ilmu pengetahuan dengan baik. Media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar harus berkualitas dan berbasis pada ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah. Kemudian, sistem penilaian dalam pendidikan Islam. Sistem penilaian dalam pendidikan Islam pun harus objektif dan adil, dan mengukur kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan. Kemudian, poin 2, kebenaran ilmiah sebagai landasan pendidikan Islam menyatukan iman dan pengetahuan. Pendidikan Islam memiliki peran fundamental dalam membentuk generasi muslim yang berilmu pengetahuan dan berkarakter mulia. Kebenaran ilmiah dalam konteks ini menjadi landasan penting dalam membangun pendidikan Islam yang kokoh dan relevan dengan perkembangan zaman. Mengapa kebenaran ilmiah penting? 1. Menyatukan iman dan pengetahuan. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk menanamkan keimanan, tetapi juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan. Kebenaran ilmiah menjadi jembatan yang menghubungkan iman dan pengetahuan, memungkinkan pemahaman Islam yang lebih komprehensif dan kontekstual. 2. Memperkuat kepercayaan diri. Mempelajari kebenaran ilmiah dalam memperkuat kepercayaan diri Muslim dalam menghadapi berbagai tantangan dan pertanyaan tentang Islam. Dengan memahami bukti-bukti ilmiah yang mendukung ajaran Islam, Muslim dapat lebih mantap dalam keyakinannya. Kemudian yang ketiga, menjawab tantangan zaman. Dunia modern diwarnai dengan berbagai kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam yang berlandaskan kebenaran ilmiah dapat membantu Muslim untuk memahami dan beradaptasi dengan perubahan zaman, serta memberikan solusi yang relevan dengan berbagai permasalahan kontemporer. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa syukur, memahami keagungan alam semesta dan kompleksitas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ilmu pengetahuan dapat membangkitkan rasa syukur dan kekaguman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat memperkuat keimanan dan mendorong Muslim untuk menjadi hamba yang lebih taat.
Baik, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Herlina dengan NIM 238 1130 317. Kami dari kelompok 10 yang akan membawakan judul makalah nilai-nilai urgensi ilmu dan kebenaran ilmiah sebagai landasan pendidikan Islam. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Pak Nopri. Tanpa memperpanjang mukadimah, di sini langsung saja saya akan langsung menjelaskan tentang poin selanjutnya, yaitu tentang bagaimana mengimplementasikan kebenaran ilmiah dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada integrasi ilmu pengetahuan. Kurikulum pendidikan Islam harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungkan konsep-konsep ilmiah dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, serta mendorong siswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Pendidikan Islam harus mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Hal ini penting untuk membantu siswa dalam mengevaluasi informasi dan mengembangkan pemikiran mandiri, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh ideologi atau pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, yaitu dengan membangun budaya sains. Pendidikan Islam harus membangun budaya sains dan penelitian di lingkungan sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendorong siswa berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah dan memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi di bidang sains. Yang keempat, kita harus menjadi teladan bagi siswa. Guru dan pendidik Islam harus menjadi teladan bagi siswa dalam menerapkan nilai-nilai ilmiah dan Islami dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas mereka di mata siswa dan mendorong mereka untuk mengikuti jejak para guru. Poin selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai urgensi dan kebenaran ilmiah. Berikut ini adalah beberapa nilai urgensi ilmu dan kebenaran ilmiah sebagai landasan pendidikan Islam. Yang pertama, ada menemukan kebenaran ilahi. Pendidikan Islam bertujuan untuk membimbing manusia menuju pemahaman yang benar tentang Allah SWT, ajaran-ajarannya dan ciptaannya. Ilmu dan kebenaran ilmiah menjadi alat untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis, serta fenomena alam semesta. Dengan demikian, manusia dapat menemukan kebenaran hakiki dan meningkatkan keimanannya. Poin selanjutnya yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang bermanfaat. Islam mengajarkan bahwa ilmu harus diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari untuk memberikan manfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan sekitar. Kebenaran ilmiah menjadi dasar bagi manusia untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang sejahtera dan berkemajuan. Poin yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang ideal, yaitu insan kamil yang bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual. Ilmu dan kebenaran ilmiah membekali manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kesempurnaan diri dan menjadi khalifah di muka bumi. Yang keempat, membangun peradaban Islam. Kemajuan Islam di bidang pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu pilar penting dalam membangun peradaban Islam yang gemilang. Pendidikan Islam yang berlandaskan ilmu dan kebenaran ilmiah mampu melahirkan generasi muslim yang cerdas, kreatif, dan inovatif yang mampu berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang. Dan poin yang terakhir yaitu untuk memperkuat dialog antar umat beragama. Ilmu dan kebenaran ilmiah menjadi dasar untuk membangun dialog antar umat beragama yang konstruktif dan saling menghormati. Dengan memahami berbagai disiplin ilmu dan budaya, umat Islam dapat meningkatkan toleransi dan persaudaraan di dunia ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikut ini ialah ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan tentang ilmu dan kebenaran ilmiah. Di antaranya ada surah Az-Zumar ayat surah 39 ayat 9, yaitu ada tekstualnya qul hal
Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Orang yang berilmu dan tidak berilmu perbedaannya jauh sekali. Kemudian ada lagi di surah Al-Baqarah ayat di juz 3 surah Al-Imran ayat 18 itu ada syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista, yang menyaksikan atau yang bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada Tuhan selain Dia, itu hanyalah para malaikat dan orang yang berilmu. Kenapa ya? Karena mana mungkin orang yang tidak berilmu itu bisa menyaksikan, bisa meyakini bahwa Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Buktinya apa? Untuk meyakini sebuah kebenaran kan perlu ada bukti, tidak hanya sekedar hipotesis. Nah, yang mengetahui bukti itu siapa? Tentu adalah orang yang berilmu. Karena itulah ilmu menjadi sangat penting. Terus ada lagi surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 merupakan surah yang pertama kali diturunkan, walaupun masih banyak ikhtilaf. Tapi yang masyhur surah Al-Alaq termasuk surat yang pertama kali diturunkan. Menyebutkan Iqra, bacalah. Bacalah, kita tahu bahwa membaca itu adalah jembatan atau jembatan paling cepat untuk memperoleh ilmu. Lagi-lagi ayat ini menerangkan tentang pentingnya ilmu. Itu tadi ialah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu. Kemudian selain ayat Al-Quran juga tentu ada hadis-hadis yang menerangkan tentang pentingnya ilmu, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tolabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun itu artinya wajib, dari kata fardun sendiri artinya wajib. Tapi kenapa kok Rasulullah menambahkan tak di situ, faridatun? Tak di situ ternyata menunjukkan arti taukid. Faridatun, sangat wajib ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi semua orang muslim dan semua orang muslim perempuan dan muslim laki-laki. Penambahan tak menunjukkan bahwa tolabul ilmi itu sangat penting, tidak hanya sekedar wajib tapi sangat wajib. Karena memang kaidah bahasa Arab, ziyadatul bina tadulu ala ziyadatul makna. Tambahnya bina dari fardun, tambahnya huruf dari fardun ke faridatun, itu kan termasuk penambahan bina atau penambahan huruf. Maka penambahan huruf itu kalau bahasa Arab menunjukkan ada penguatan makna taukid. Asalnya wajib menjadi sangat wajib. Thalabul ilmi faridatun, sangat wajib. Kemudian satu lagi ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti atau melewati jalan yang di jalan tersebut digunakan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan di pesantren atau di sekolah masing-masing. Di situ adalah jalan untuk mencerdaskan anak-anak, menunjukkan yang hak dan yang batil, mana haram, mana halal. Dan tentu selain ilmu akhirat juga ada ilmu dunia. Maka ketika kita meniti atau melewati jalan tersebut, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin Allahumma. Sekian dari kami kelompok 10. Apabila ada salah kata atau kurang tepat, mohon kritikannya atau dan terima kasih sudah menyimak video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.